Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Lodiari. Di video kali ini aku akan bagikan 6 resep masakan untuk sehari-hari yang enak, simpel, dan pastinya kalian suka. Untuk resep selengkapnya kalian wajib tonton terus ya videoku sampai akhir. Semoga bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Udah sediakan satu buah kentang. Untuk kentangnya ini karena agak besaran jadi aku gunakan satu aja ya teman-teman. Ini udah aku kupas dan udah aku cuci bersih, kemudian aku akan potong kotak kayak gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian mau porsi yang agak banyakan, kalian tinggal tambahkan aja ya teman-teman. Bumbunya aku akan chopper ya, ada cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri. Ini semuanya aku akan haluskan ya teman-teman, biar cepat halus. Ini aku tambahkan sedikit air. Kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya teman-teman, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Ini aku haluskan agak kasar aja ya, jangan terlalu lembut. Kemudian untuk kentangnya ini aku akan goreng terlebih dulu. Aku akan goreng sampai kentangnya itu agak kering ya. Kalau kalian tidak suka kentang, untuk kentangnya bisa kalian ganti menggunakan tempe atau tahu ya teman-teman. Nah, ini udah matang kentangnya, tinggal angkat dan tiriskan ya. Nah, ini untuk udangnya aku akan tumis terlebih dulu ya teman-teman. Ini aku ganti wajan ya, biar tadi tuh minyaknya terlalu banyak, aku gunakan minyak yang sedikit aja. Nah, kurang lebih seperti ini, jangan terlalu lama untuk udangnya. Ini aku akan tiriskan terlebih dulu. Ini karena sisa minyaknya tuh tinggal sedikit, jadi aku gunakan untuk menumis bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman. Ini aku akan tumis sampai bumbunya itu matang, karena tadi aku tambahkan air, jadi harus tunggu yang benar-benar kering ya, biar tetap tahan lama. Kemudian aku tambahkan daun jeruk dan kemudian aku tambahkan juga lengkuas biar aroma amisnya tuh hilang. Kemudian aku tambahkan gula merah. Ini aku gunakan sekitar 2 sendok makan gula, 2 sendok teh maksudnya ya teman-teman, 2 sendok teh gula merah. Kemudian aduk-aduk. Kemudian aku tambahkan garam, kaldu jabur, kemudian aduk-aduk ya. Nah, ini untuk persambalannya itu udah matang dan udah menyusut nih, warnanya lebih gelap ya dari tadi. Nah, setelah seperti ini kalian masukkan aja kentang yang udah digoreng tadi, sekalian udang yang udah digoreng juga dimasukkan ya teman-teman. Aduk-aduk. Jangan lupa koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum pas, kalian tinggal tambahkan bumbunya aja ya teman-teman. Ini aku akan tumis sebentar aja, karena untuk kentang dan udangnya tadi kan udah matang dan sambalnya itu udah matang ya. Nah, hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Ini nggak pedes sih menurutku, jadi buat kalian wajib coba resep aku kali ini ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kalian matikan api dan siap untuk disajikan ya. Di sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya, ada buncis, kemudian ada cabai rawit hijau, merah, cabai keriting hijau, merah, serta bawang merah, bawang putih, daun jeruk, serta tepung serbaguna, kemudian ada garam, gula, serta kaldu jamur. Nah, ini untuk buncisnya udah aku buang ya bagian pangkal dan ujungnya, dan udah aku cuci bersih, dan ini tadi udah aku keringkan ya teman-teman. Kemudian ini aku akan potong agak panjang, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini karena ini buncisnya agak panjang, jadi aku bagi menjadi 3 bagian. Tapi kalau buncisnya itu agak kecil, kalian bisa
bagian aja ya teman-teman. Dan untuk yang ini juga sama, ini aku akan potong menjadi 3 bagian. Ini aku kira-kira aja kurang lebih seperti ini, kemudian sisihkan. Lanjut, di sini aku udah sediakan tepung serbaguna, kalian bisa menggunakan merek apa. Di sini aku udah menyediakan sekitar 8 sendok makan. Kemudian ini aku akan masukkan buncis yang udah aku potong tadi. Kemudian ini aku akan aduk-aduk seperti ini ya, biar semuanya itu tercampur. Oh ya, ini tadi aku juga udah cuci tangan ya teman-teman. Ini agak sedikit ditekan-tekan ya, biar tepungnya itu agak sedikit lengket ke buncisnya. Kemudian setelah seperti ini, kemudian aku akan taruh ke dalam wadah. Usahakan tepungnya jangan sampai terbawa ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini aku akan tambahkan air. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan aja ya teman-teman, jangan terlalu kental dan jangan terlalu cair juga, jadi yang sedang-sedang aja seperti kalian bikin gorengan itu. Nah, kurang lebih seperti ini yang agak sedikit kental, tapi aku akan tambahkan sedikit aja air. Nah, oke, setelah seperti ini kurang lebih ya teman-teman, kemudian aku akan masukkan buncis yang udah aku siapkan tadi, kemudian aduk-aduk ya. Kenapa ini tadi aku kasih baluran tepung kering, karena biar lebih gampang lengketnya ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Lanjut, ini aku akan chopper aja untuk perbumbuannya. Di sini tadi udah aku siapkan bumbunya di awal tadi ya teman-teman, jadi kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi, nanti aku akan tuliskan di sana. Oh ya, kalau untuk menghaluskan ini jangan kasih air sama sekali ya. Lanjut, ini aku akan goreng buncisnya. Ini aku akan goreng satu-satu kayak gini ya teman-teman, dan usahakan jangan lengket antara satu dengan yang lainnya. Ini aku akan masak menggunakan api sedang ya, jangan terlalu gede, takutnya nanti cepet gosong dan tengahnya itu belum matang, karena ini kubisnya itu maksud saya buncisnya itu masih mentah ya teman-teman, jadi agak lamaan matangnya. Jadi kalian usahakan menggunakan api yang sedang aja, jangan terlalu besar. Ini aku goreng sampai warnanya kecoklatan ya, dan buncis yang di dalamnya ini juga udah matang. Sebenarnya dimakan kayak gini aja udah enak banget teman-teman, tapi untuk tepung yang aku gunakan ini karena nggak ada rasanya, jadi kalau bikin gorengan itu harus ditambah garam sama kaldu bubuk atau penyedap ya. Oke, ini udah matang ya teman-teman, dan aku rasa udah bagian luarnya itu udah kering, jadi aku akan angkat dan tiriskan. Lanjut, ini aku akan siapkan untuk bumbunya. Ini aku akan tumis terlebih dulu bumbu yang udah aku chopper tadi ya teman-teman. Oh ya, tadi pas mencopernya nggak aku tambahkan air sama sekali ya, karena kalau kalian tambahkan air nanti buncisnya nggak keripsi lagi ya. Jadi cukup kalian tambahkan minyak goreng secukupnya aja, kemudian kalian tumis sampai sambalnya ini benar-benar matang sempurna. Kemudian aku akan masukkan perbumbuannya, ada gula, garam, kaldu bubuk, kemudian aku tambahkan juga sedikit penyedap ya tadi teman-teman. Ini kayaknya minyaknya kurang, jadi aku akan tambahkan sedikit demi sedikit aja, jangan langsung banyak. Dan untuk garamnya tadi kayaknya juga masih kurang ya, karena tadi buncisnya itu baluran tepungnya itu agak tebal ya, jadi kalau nggak sedikit asin kayaknya nggak kerasa ke dalamnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman sambalnya. Oh ya, ini tadi udah aku koreksi rasa dan menurutku rasanya udah pas, jadi tinggal aku masukkan aja buncis yang udah digoreng tadi, kemudian aduk-aduk, masak sebentar aja ya teman-teman sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Di sini saya sudah menyediakan 2 buah tomat, kemudian ini aku akan
potong kurang lebih kayak gini ya teman-teman, dan ini untuk bagian tengahnya aku akan buang aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku akan iris-iris bawang merah, kemudian aku akan cincang kasar seperti ini. Lanjut, sisihkan ya. Selanjutnya aku tambahkan juga 2 siung bawang putih, kemudian aku iris cincang kasar seperti ini. Lalu sisihkan. Lanjut, ini aku udah sediakan 1 lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris-iris. Ini aku pisahkan bagian putih dan bagian hijaunya ya. Lalu sisihkan. Untuk bagian hijaunya juga sama, aku akan iris-iris seperti ini. Nah, lanjut, ini aku akan pecahkan 3 butir telur. Lalu aku akan tambahkan sedikit garam dan kocok lepas ya. Lalu siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan orak-arik terlebih dulu ini telurnya. Tunggu agak sedikit keras ya, kemudian diorak-arik kayak gini. Setelah agak kering seperti ini, aku akan angkat terlebih dulu. Kemudian ini sisanya tadi aku akan tumis udang. Ini udangnya tadi udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan bawang merah, bawang putih yang udah aku cincang. Lanjut, ini aku akan masukkan tomatnya. Kemudian aku akan tambahkan air ya teman-teman, biar tomatnya itu cepat empuk. Setelah itu jangan lupa ditutup. Oh ya, sesekali jangan lupa dibuka ya, dicek, takutnya nanti gosong. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit lada bubuk, kemudian sedikit garam, kaldu jamur, serta gula. Kemudian aku tambahkan juga saus tomat ya, biar warnanya tambah cantik. Aduk-aduk. Kemudian aku tutup lagi ya, karena ini tomatnya belum matang. Nah, sekali lagi aku akan cek ya teman-teman. Ini aku akan masukkan batang daun bawang, kemudian aduk-aduk dan masukkan telur yang udah aku orak-arik tadi. Aduk-aduk biar semuanya tercampur merata ya. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit minyak wijen ya teman-teman. Lalu aku akan tambahkan ini air tepung tapioka biar agak sedikit kental. Aku tambahkan sedikit demi sedikit ya. Dan aku masukkan juga daun bawang yang udah aku siapkan di awal tadi. Aduk-aduk. Sini aku sudah sediakan air, kemudian aku akan tambahkan garam secukupnya. Ini untuk merendam terong hijaunya ya teman-teman. Jadi habis aku iris-iris terongnya tuh langsung aku rendam. Nah, di sini aku menggunakan terong bulat seperti ini. Kemudian ini untuk bagian ini apa namanya, tangkainya ini aku buang ya teman-teman. Ini untuk kalian yang suka masak terong, alangkah baiknya terongnya itu yang masih muda seperti ini teman-teman. Jadi menurutku rasanya itu lebih enak dan lebih ini isinya itu masih muda banget. Kalau yang ini belum tua seperti ini. Oke, lanjut. Ini aku akan potong menjadi beberapa bagian. Ini aku sengaja irisnya agak tipis aja ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini.
Setelah itu aku akan masukkan ke dalam air garam tadi ya. Ulangi sampai semuanya selesai ya teman-teman. Untuk terong bulat ini selain untuk dimasak tumisan itu juga enak banget untuk lalapan. Jadi buat kalian yang suka makan pakai lalapan, nah ini rekomend sekali kalian bisa menggunakan terong ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau udah direndam dengan menggunakan air garam itu warnanya itu tetap cantik kayak gitu ya. Ini enggak perlu dikupas. Dan untuk bahan-bahan tambahan lainnya di sini ada udang rebon, ini udah aku cuci bersih, ada garam, gula, serta kaldu jamur, dan ini untuk bumbu yang dihaluskan juga ya teman-teman. Terus ini aku tambahkan juga daun jeruk sama lengkuas. Aku tuh suka banget kalau bikin tumisan dikasih lengkuas ya, tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip. Dan untuk perbumbuannya ini aku akan blender aja ya. Ini ada cabai serta bawang merah, bawang putih. Ini ada cabai rawit keriting sama cabai rawit ya teman-teman. Nah kemudian ini aku akan tumis terlebih dulu karena tadi aku tambahkan sedikit air, jadi ini aku akan tunggu sampai airnya itu menyusut ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan lengkuas sama daun jeruknya, ini aku becek-becek kayak gini biar aromanya itu keluar. Jangan lupa sering diaduk ya teman-teman biar tidak gosong bagian pinggirnya. Nah ini karena udah menyusut, jadi aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya aja, kemudian aduk-aduk. Lalu aku akan masukkan udang rebonnya. Kalau kalian nggak ada udang rebon, untuk udang rebonnya bisa kalian gantikan menggunakan ikan teri juga boleh ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan bumbu halusnya, ada garam, gula, serta kaldu jamur. Kemudian aku akan aduk-aduk. Usahakan ini sambelnya itu benar-benar matang ya. Dan ini warnanya udah agak gelap seperti ini, baru aku akan masukkan terongnya. Kemudian aduk-aduk ya teman-teman. Usahakan pas kalian sudah memasukkan terongnya, apinya tetap di ini ya, di ukuran sedang ya, jangan terlalu kecil. Nanti kalau apinya kalian kecilkan, terongnya itu warnanya akan kecoklatan ya teman-teman, kurang menarik. Nah ini sesekali aku akan tutup biar terongnya itu benar-benar empuk. Nah ini sekitar 1 atau 2 menitan aja ya, baru aku aduk-aduk, ditutup lagi. Begitu seterusnya ya teman-teman sampai terongnya itu benar-benar empuk. Kalian mau yang terongnya itu empuk banget atau agak sedikit keras juga boleh, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Oke, ini aku akan cek lagi. Ini aku akan cek. Nah menurutku nih sebentar lagi aja udah ya, dan tadi udah aku cek rasanya, menurutku udah pas. Kalau kalian suka kecap, kalian bisa tambahkan kecap ya teman-teman. Cuman aku nggak begitu suka, jadi aku tadi sudah tambahkan gula, jadi nggak perlu ditambahkan kecap lagi. Di sini aku udah menyiapkan bahan-bahannya. Aku gunakan terong hijau, kemudian ini ada santan. Aku gunakan santan instan ya teman-teman. Ini ada bumbu yang dihaluskan, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, 3 butir telur, daun jeruk, lengkuas, serai. Kemudian ini ada bumbu halusnya ya teman-teman. Nanti untuk selengkapnya aku akan tulis di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal cek aja di sana ya. Ini aku udah sediakan air, kemudian aku tambahkan garam ya, nanti untuk merendam terong biar warnanya tuh tidak hitam. Untuk terongnya aku akan potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman, atau kalau kalian mau potong cara lain juga boleh. Ini terongnya itu sebagian tuh masih bener-bener masih muda ya, tapi sebagian tuh udah ada hitam-hitamnya, tapi nggak apa-apa, ini masih enak kok. Kalau kalian nggak ada terong hijau kayak gini, kalian bisa gunakan juga terong ungu ya. Oke, ini terongnya udah aku rendam seperti ini ya teman-teman. Usahakan airnya tuh agak banyakan. Lanjut aku akan haluskan untuk perbumbuannya. Ini ada cabai keriting, cabai rawit, kemudian ada bawang merah, bawang putih,
kemudian ada ketumbar, serta ada kemiri ya. Lanjut, ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman. Kemudian aku akan tutup. Ini aku akan haluskan sampai agak halus ya, tapi jangan terlalu halus banget. Nah, kurang lebih seperti ini aja ya teman-teman. Karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku akan tunggu sampai airnya menyusut ya, baru nanti aku akan tambahkan minyak goreng. Nah, ini airnya udah menyusut, lalu aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Lanjut, ini aku akan tambahkan bumbu halusnya. Ini ada gula serta lada bubuk. Kemudian aku masukkan juga garam, kaldu jamur, kemudian ada kunyit bubuk. Dan untuk bumbunya ini aku tambahkan daun jeruk, serai, serta lengkuas ya teman-teman. Ini aku akan tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang ya. Ini aromanya udah keluar seperti ini. Oke, aduk-aduk sebentar aja. Ini warnanya udah agak sedikit gelap, itu artinya bumbunya ini udah matang ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan santan. Untuk santannya ini aku gunakan satu buah santan instan ya, kemudian aku tambahkan air. Jadi kalau kalian mau gunakan santan yang fresh juga boleh. Tunggu sampai airnya mendidih, baru masukkan terongnya biar warnanya itu tidak berubah ya teman-teman. Nah, ini aku masukkan juga 3 butir telur. Karena aku tidak mau telurnya itu direbus dulu, jadi sekalian aja dimasukkan kayak gini teman-teman. Jadi kalau udah kalian masukkan telurnya, kalian diamkan aja, tunggu sampai telurnya matang atau mengambang, baru kalian aduk-aduk ya. Nah, ini telurnya itu udah mengambang ya teman-teman. Dan koreksi rasa juga. Karena menurutku rasanya udah pas, jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Jadinya tuh kayak gini, tuh kuahnya kental banget, dan untuk terongnya warnanya tuh tetap cantik ya, tidak gelap ya teman-teman. Di sini aku udah menyediakan satu buah onyong, atau kalian bisa menyebutnya dengan gambas ya teman-teman. Ini aku akan kupas terlebih dulu. Kalau di tempatku tuh ada 2 macam ya untuk onyong atau gambas ini. Yang satunya tuh agak panjang, yang satunya tuh kayak gini. Aku nggak tahu apakah di tempat kalian tuh namanya sama apa enggak ya teman-teman. Kalian silahkan komen di bawah. Nah, kemudian ini aku akan potong karena ini ukurannya tuh lumayan besar dan lebar. Jadi ini aku potong lagi ya teman-teman. Kira-kira menjadi biar lebih kecil lagi ya. Ini aku akan potong menjadi 2 bagian lagi. Untuk yang ini sama ya, ulangi sampai semuanya selesai. Kemudian ini aku siapkan 1 lonjor daun bawang, kemudian aku pisahkan bagian yang putih dan bagian yang hijaunya ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut, ini untuk wortelnya udah aku kupas ya teman-teman, karena ini ukurannya agak besar, jadi aku akan iris tipis, lalu nanti aku akan belah lagi menjadi 2 bagian ya. Nah, untuk bawang merah, bawang putih ini aku akan tambahkan sedikit garam, kemudian aku akan tambahkan juga merica, kemudian aku akan haluskan. Ini aku ulek aja ya teman-teman, tapi kalau kalian mau dicoper juga gak apa-apa. Aku akan ulek sampai ini bumbunya itu agak halus, jangan terlalu halus banget ya, yang sedang aja. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku udah siapkan 2 butir telur, kemudian aku akan kocok terlebih dulu ya teman-teman.
Di sini untuk supnya aku bikin untuk 3 porsi, jadi agak banyakannya ya. Kemudian ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, masukkan telur, kemudian setelah agak kering baru nanti kalian orak-arik ya untuk telurnya teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini. Tunggu sampai telurnya tuh matang baru angkat dan tiriskan ya. Lanjut, ini aku tambahkan lagi sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis bumbu yang udah aku ulek tadi ya teman-teman. Tumis sampai aromanya itu sedikit wangi ya, biar nanti kuahnya itu lebih seger dan gurih aromanya. Kemudian tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Ini aku akan tunggu sampai airnya mendidih, karena tadi belum aku tambahkan perbumbuannya. Ini aku tambahkan kaldu jamur, kemudian aku masukkan juga bihunnya, wortel. Kalau kalian suka sayuran, kalian bisa tambahkan sayuran lainnya teman-teman. Kemudian masukkan gambasnya, aduk-aduk. Untuk kuahnya jangan banyak-banyak ya teman-teman, karena gambas itu mengeluarkan air, jadi nanti takutnya kebanyakan. Oke, setelah seperti ini tunggu sampai gambasnya itu matang ya teman-teman. Untuk gambasnya itu cepet banget matangnya, jadi kalian tidak perlu masak lama. Kemudian ini untuk selanjutnya aku masukkan telur yang udah diurak-arik tadi dan batang daun bawang. Setelah seperti ini jangan lupa kalian koreksi rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum pas, kalian tinggal tambahkan aja ya. Dan yang terakhir ini aku masukkan daun bawang dan tambahkan juga minyak wijen. Nah setelah seperti ini matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini kuahnya bening dan seger banget, jadi cocok sekali untuk cuaca yang super panas seperti ini teman-teman, pengennya makan yang berkuah dan seger. Jadi ini untuk sayuran ini bisa juga kalian rekomendasikan buat anak-anak ya teman-teman, pasti anak-anak juga suka. Nah itu paket komplit sekali ya teman-teman. Oke, untuk videoku kali ini teman-teman sekiranya sampai di sini dulu ya. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya, karena aku udah bagikan banyak video di sana, jadi kalian tinggal scroll aja ya. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.